Alhamdulillah wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad din wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya. Ada dua ayat lanjutan dari ayat yang kemarin. Yang pertama, la taghlu fi dinikum. Dalam beragama tidak boleh berlebih-lebihan, tidak boleh ekstrim. Ya, baik lebih maupun kurang. Kalau lebih namanya ifrat atau ghulu, kalau kurang namanya tafrid. Nah, untuk tahu yang segini, itu perlu bijaksana. Ya. Sekarang la yastankifa al-Masih. Ya, Nabi Isa lan tidak akan pernah istangkafa, tidak mau atau enggan. Jadi Nabi Isa sendiri tidak pernah mengaku Tuhan. Ya. Ketika mau disalib itu mengatakan Eli Eli lima sabaqtani, Tuhanku Tuhanku, kenapa engkau meninggalkan aku? Tidak tahu siapa yang itu, yang Tuhan yang mana, siapa yang disalib, tapi begitu riwayatnya. Ya, ayyakuna abdan lillah. Jadi Nabi Isa tidak pernah enggan untuk menjadi hamba Allah. Dan kalau kita tidak mau beribadah, namanya enggan menjadi hamba Allah. Ya, in kullum illa atir rahmani abda. Semua kalian nanti datang menemui Allah sebagai hamba, bukan sebagai anak, bukan sebagai yang lain. Semua datang sebagai hamba. Maka ada terjemahan yang orang tidak sulit ngerti antara hamba dengan ibnun. Itu kalau diterjemahkan sulit. Sehingga hamba Tuhan bisa diartikan menjadi anak Tuhan. Abdullah laisa ibnullah. Ya itu. Kalau bahasa Indonesia jangan-jangan terjemahannya sama. Ya itu. Ya. Yang pertama, tidak pernah enggan Nabi Isa menjadi hamba Allah. Yang kedua, walal malaikatul muqarrabun, dan juga tidak ingin menjadi malaikat. Jadi tetap menjadi hamba Allah. Kemudian Allah mengatakan wa may yastankif an ibadati, barang siapa tidak mau beribadah kepada Allah. Lawannya istangkaf itu wa yastakbir, temannya ya bukan lawannya. Wa yastakbir, dan sombong. Jadi orang yang tidak mau beribadah kepada Allah adalah artinya sombong. Sombong artinya ya menolak yang benar. Jadi kalau antum diam-diam dibilangin benar ternyata antum tidak mau, antum sombong. Jadi gitu. Sombong itu bukan bajunya bagus, bukan. Bajunya jelek, ada yang sombong. Ada. Sudah jelek sombong. Nah, itu yang duluan dilaknat. Sudah miskin sombong. Nah, ya kalau orang ganteng sombong sih mending. Orang kaya sombong sih mending, walaupun sama-sama enggak boleh. Tapi sudah jelek sombong, miskin sombong. Ayo. Ya kalau dalam hadis dianggap sebagai yang terlaknat orang gitu. Ya, sombong sendiri tidak boleh. Baik pinter ya maupun kaya, tetap tidak boleh. Karena sombong itu definisinya menolak yang benar, merendahkan orang. Nah, itu.
Jadi yang nggak boleh merendahkannya. Bukan bajunya bagus, ya. Antum misalnya Ronaldo pakai Toyota, itu sama dengan penghinaan. Ronaldo itu pakainya Jaguar, Rolls Royce, yang gitu-gitu. Ya. Sekarang ada namanya yang lagi viral, anak pejabat naiknya moge, anaknya pejabat. Padahal gajinya cuma sekian gitu. Harta bapaknya 56 miliar. Nah, itu kalau dikumpulkan dari gajinya itu nunggu berapa puluh tahun gitu. Padahal kalau kita itu gajinya baru terima langsung habis. Ya gitu. Ya, wa may yastankif an ibadatihi wa yastakbir, barang siapa tidak mau beribadah kepada Allah dan sombong. Jadi orang paling sombong itu tidak mau beribadah kepada Allah. Muridnya iblis. Iblis cukup dikatakan aba. Apa artinya aba itu? Tidak mau, enggan. Wastakbar, sombong. Kenapa iblis aba, sombong? Karena yang dia lihat cuma satu, ana. Dia nggak pikir Allah, nggak pikir topik, dia pikirnya ana. Antum yang sering mikir, kok bukan saya, kok saya, pikir saya terus tuh ada anak buah keiblisan. Lah ya kalau sedikit-sedikit saya. Loh kok bukan saya? Coba kalau saya, kalau antum saya iblis. Iblis itu keluar dari surga gara-gara mengatakan ana. Ana khairul anam. Ana khairum minka. Jadi karena anak. Coba tuh, dari mana rezeki? Gara-gara saya kerja. Nah gitu. Bukan dari Allah. Antum nggak bakal sombong. Ya sumbernya itu antum sering anak. Kalau bahasa jeleknya anak itu di Indonesia namanya egois. Fasayahsyuruhum, maka Allah akan mengumpulkan mereka. Dikumpulkan kemana? Dikumpulkan kemana? Mereka semua manusia akan dikumpulkan ilaihi, kepada Allah. Inna lillahi, artinya apa? Inna lillahi artinya inna, sesungguhnya kami, lillahi, milik Allah. Tapi banyak orang baca gituan nggak ngerti. Kalau kita milik Allah ngapain marah-marah, ngapain gitu-gitu? Ya ngapain aku hujang gitu, marah gini kecewa gitu. Padahal inna lillahi wa inna, artinya ada wa inna, dan sesungguhnya kami akan kembali kepada Allah. Jadi antum mulai tenang aja. Kita ini milik Allah, akan kembali kepada Allah. Nah itu. Kalau Allah berkenan, Allah akan melihat antum dan masuk surga. Kalau Allah tidak berkenan, ya hukuman paling berat di akhirat itu Allah tidak mau noleh, tidak mau lihat, melengos, nggak mau lihat. Ya, maka antum dijebloskan ke neraka. Ya, la khalaqa lahum wa la yanzuru ilaihim wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim. Ya. Fasayahsyuruhum, maka Allah akan mengumpulkan mereka ilaihi, kepada Allah, jami'an, semuanya. Nah, di akhirat tidak ada tiga, nasib cuma dua. Padahal tiga, tapi hukumnya dua. Gimana? Tiga apa dua? Ya, tiga tapi dua. Ya gitu. Jadi penghuni akhir itu hanya ada surga,
ada neraka. Walaupun ada disebut namanya Ashabul A'raf. Nah itu, Ashabul A'raf itu masuk surga tidak, masuk neraka hampir. Nah gitu. Nah gitu. Cirinya Ashabul A'raf terlihat di wajahnya. A'raf itu artinya seperti tembok tinggi, tidak sampai ke surga, tapi tidak tenggelam di neraka. Kayak antum di pinggir laut gitu. Nah, di situ. Kalau ngelihat ke atas ngiler. Gitu. Kalau lihat ke bawah bersyukur. Alhamdulillah ya Allah, masih selamat. Nah, gitu. Nah ini orang ke namanya, ke ya. Jadi ada dua. Fa ammal ladzina amanu wa amilus sholihat. Ya. Jadi dalam surat Al-Baqarah, dalam surat Al-Fatihah, antum tinggal pilih 3 atau 2. Jalan hidup, nanti antum dikubur, itu statusnya apa? Antum orang bercerita dia yang dapat nikmat, atau antum dianggap orang yang sesat jalan, atau antum dianggap orang yang dimurkai. Modelnya 3, tapi 2. 2 masuk neraka, 1 masuk surga. Ya antum sekarang berjuang ini ketika dikubur, yang paling penting itu antum ketika meninggalkan dunia. Dikenal antum nakal jahat, pas meninggalnya ya sedang khutbah, nah, antum insya Allah selamat. Pas meninggalnya sedang sholat di depan Ka'bah meninggal, antum insya Allah selamat. Antum biasa rajin, sekali meninggal di pahanya pelacur, nah itu gawat. Nah ya, orang itu yang dihitung akhirnya aja. Innamal ibrah bil khawatim. Tapi untuk bisa sampai ke situ, nah itu tergantung kebiasaan. Ya, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kalau antum kebiasaannya di jalan raya, 99% meninggalnya di jalan raya. Ya gitu. Ya, kalau antum biasa dalam kebaikan, insya Allah meninggalnya dalam kebaikan. Ya, fa ammal ladzina amanu wa amilus sholihat fayuwaffihim ujurahum. Allah akan beri sempurna pahala mereka. Oh enggak, bukan sempurna. Wa yaziduhum, bahkan Allah menambah. Ya, kalau antum jahat ditulis 1, tapi kalau baik ditulis 10, masih ditambah lagi. Ya gitu. Ya. Wa yaziduhum min fadli, dan Allah akan menambah mereka dari keutamaan Allah. Jadi itu pemberian. Coba antum bayangkan ya. Ya. Antum ini miliknya Allah, disuruh beramal. Setelah beramal nanti diberi pahala. Ayo ya. Kalau di Indonesia atau di dunia, kalau antum jadi budak, berbuat bagaimana antum nggak dapat gaji, nggak dapat pahala kalau budaknya. Ya kerja aja terus. Coba antum bantu bapak ibunya, dikasih apa sama bapak ibunya? Enggak. Itu dikasih kasih sayang. Dikasih kasih sayang kalau antum bantu. Kasih sayang itu bisa lebih dari gaji. Lebih dari gaji. Kalau antum kerja di mana ini? Home station. Hah? Home station. Home station itu artinya Khamsatashar. Jadi 1, 5 kayak geledek belanja. Nah itu tulisannya gitu. Kalau antum lihat tuh namanya Khamsatashar.
Orang Saudi kalau bilang 15 itu khamstash, kedengarannya oleh orang Indonesia khamstash. Kalau aslinya khamsata asyara. Khamstash. Aslinya gitu khamstash. Khamstash. Nah gitu. Maksudnya toko itu buka 15 jam. Kalau buka jam 8, tutupnya jam berapa? Kalau 15. Kalau buka jam 8, kalau 15 itu tutupnya jam berapa? Jam 11. Karena ini buka jam 7, tutupnya jam 10. Kalau toko barat ada nama toko namanya 7-Eleven. Buka jam 7, tutup jam 11. Tapi kalau McDonald di Malang buka 24 jam. Dekatnya alun-alun tuh buka 24 jam. Melak Matan, melak Colon. Buka 24 jam. Jadi kalau orang tua, kalau antum di Homastas gajinya misalnya 1 juta. Tapi kalau antum dari orang tuanya itu, kalau antum baik, banyak tambahannya. Tapi kalau antum nakal, nelpon, ya ada orang penting di Sampang tuh nelpon polisi supaya anaknya ditangkap. Dinasihati nggak mempan ini, nggak mempan dipukul, nggak mempan. Lagi di Surabaya Pak, tolong tangkap anak saya. Lagi dugem di sini gitu. Suruh masukkan penjara barangkali seminggu, agak kapok dikit gitu. Wa ammal ladzina stankafu wastakbaru. Adapun orang yang enggan untuk beribadah kepada Allah, wastakbaru dan sombong. Artinya orang enggan itu biasanya karena sombong. Ya. Penyakit di antara penyakit pertama iblis adalah sombong. Sombong tuh nggak mau minta bantuan orang. Ya gitu. Ya. Fa yu'adzibuhum azaban alim. Maka Allah akan mengadab dengan azab yang pedih, yang menyakitkan. Ya. Sebetulnya sampai di situ ayat ini cukup maknanya. Tapi untuk memastikan gini. Wala yajiduna lahum min dunillahi waliyan wala nasira. Dan mereka tidak akan mendapatkan, menemukan selain Allah sebagai pelindung, penolong. Ya, kalau di dunia seperti itu, di dunia seperti itu. Tapi di akhirat, limanil mulkil yaum lillahil wahidil qahhar. Di dunia seperti itu. Cuma kenapa ditunjukkan di akhirat? Karena di akhirat yang lain betul-betul tiara. Allah menunjukkan sendiri. Ya. Jadi kita berkumpul ketika mati kemudian keluar. Nah, kita ini berkumpul untuk menghadap kepada Allah. Yang dimaksud yaumul qiyamah, hari kiamat itu maksudnya hari di mana kita berdiri menghadap kepada Allah. Yauma yaqumun nasu li rabbil alamin. Hari di mana kita menghadap kepada yang menciptakan semesta alam. Ya, yang dimaksud hari kiamat itu gitu. Coba antum disuruh menghadap Pak Jokowi, apa yang dilakukan coba? Disampang. Kalau PNS itu disuruh ngadap Pak Bupati, yauma tarjufur rajifah. Itu yang bergetar bukan hatinya, badannya, tangannya getar.
Iya Pak, bergetar ya. Antum belum lagi bertemu dengan Allah itu. Ya, maka antum yang tidak pakai gemetar kalau antum hanya pelindungnya, loyalnya Allah. Jadi ketemu bupati biasa aja. Tipsnya kalau antum pegang mic ini, minder, berarti antum nanti sombong. Karena orang minder itu dibaliknya sombong. Minder kalau ketemu dengan orang yang di atasnya, ketemu orang bawahnya. Ada pejabat tuh, wah saya doktor, doktornya dibawa-bawa. Saya itu doktor, kamu siapa? Nah itu kalau orang kayak gitu, lalu ketemu dengan profesor, nanti nunduk. Ya prof gitu. Kalau antum nanti di depan tukang becak sombong, maka antum di depan orang yang kaya nanti minder. Nah antum biasa sama tukang becak biasa gitu. Pakai baju biasa, pakai baju bagus biasa. Yang bagus itu kalau orang pada pakai baju bagus, antum pakai baju bagus. Kalau orang pakai baju biasa, antum pakai biasa. Sehingga antum tidak mencolok. Ya. Jadi sombong itu ingin benar. Jadi kalau antum disuruh khutbah, disuruh bicara, misinya adalah saya menjalankan tugas. Ya, disuruh berangkat tur dakwah, saya menjalankan tugas berlatih untuk menyampaikan agama Allah. Kalau berkenan alhamdulillah, kalau kurang belajar minta masukan. Enggak perlu kok. Muhdar gogo katanya. Nah, antum mau gini. Ngeter derem deki dan. Enggak perlu gitu. Ya. Itu ya karena orang yang nanti gini nanti kalau sananya lebih hebat gini. Jadi antum tuh hanya mengabdi kepada Allah gitu. Sesama manusia kalau baik ya monggo, kalau tidak biasa aja. Ya nanti antum temui orang-orang yang hebat, ketemu orang kecil, ketemu tukang becak, ketemu biasa aja. Malah kalau ketemu orang miskin punya uang dikasih, gitu kan. Ketemu orang kaya tuh jangan minta sebaliknya. Biasa aja. Ya jadi ini menekankan apa? Satu aja, Nabi Isa jangan kita terlalu berlebih-lebihan. Beliau hamba dan Rasul Allah, bukan malaikat, bukan anak pelacur, bukan anak Allah. Ini seperti itu. Logikanya sama seperti nabi-nabi yang lain, sama seperti Nabi Adam nggak ada bapak dan anak ibunya, sama kayak Hawa tidak ada ibunya, lalu ini tidak ada bapaknya. Maka kalau kita berpikir Allah, bahwa Allah itu adalah kun fayakun. Ya gitu. Ya, jadi mulai besok berpikirlah tentang dari Quran, hadis. Perlu dibaca pendapat orang. Tapi kalau ukurannya benar tidak itu di Quran, di hadis. Nah, antum belajar hari ini bagaimana tahu yang benar menyarikan dari Quran, menyimpulkan dari Quran. Nah, ilmu yang paling jarang yang mulai duluan diangkat ya, satu ilmu bahasa, ilmu nahwu, ilmu sorof, ilmu balaghah. Ini sudah semakin sedikit yang menguasai. Yang kedua ilmu alat seperti ilmu usul fikih. Ya, sekarang berubah ilmunya menjadi ilmu sosiologi, ilmu psikologi, itu nggak bisa. Nanti antum nggak bisa baca teks ini, nggak bisa baca Quran, kayak gitu. Ya, jadi saya kira itulah barangkali yang bisa dibacakan.
Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum astaghfiruh innahu ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.